Mungkin karena nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan andalan, maka film ini tuh masih terpaksa menggunakan formula horor yang notabene adalah jump scare dengan suara yang gegap gempita membahana hulala. Agak kesel sih sebenarnya. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Temurun adalah film horor yang disutradarai Inara Syarafina. Film ini dibintangi Yasmin Jasem, Brian Domani, Yayang Cenur, Kiki Narendra, Mian Tiara, Karina Suwandi, dan lain-lain. Temurun bercerita tentang Dewi dan Sena, kakak beradik yang diperankan Yasmin Jasem dan Brian Domani, yang berhadapan dengan kenyataan kalau ibu mereka dibunuh oleh orang yang awalnya bersengketa dengan Sena. Hingga hal ini berlanjut kepada tawaran sang ayah yang ingin mengajak mereka untuk kembali tinggal bersama di kota, termasuk untuk mewariskan perusahaan produksi daging milik keluarga. Namun saat di sana, keduanya harus berhadapan dengan berbagai teror dan trauma, serta sosok nenek kandung mereka yaitu Gayatri yang diperankan Yayang Cenur, yang mulai menampakkan wujud aslinya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Penggunaan kata temurun sebagai judul di film ini nggak terlalu nempel. Kata temurun di film ini ya aslinya hanya kata dasar yang mengandung infiks dari kata turun-temurun gitu. Jadi diambil temurunnya. Dan penyebutan temurun sendiri karena memang diceritanya bahwa ada bisnis tanda kutip yang memang harus diturunkan ke generasi berikutnya. Jujur menonton temurun tuh berasa kayak deja vu. Ada Yasmin Jasem, ada kultus satanik, pemujaan dan pengorbanan alias tumbal-tumbalan, dan kembali ke tempat bapak. Kalau kalian pernah nonton sesuatu yang ada Yasminnya, nah jadi film ini tuh lebih mirip ke film horor lain yang judulnya Kultus Iblis yang main Yasmin Jasem juga. Walau memang agak lain tapi pada hakikatnya film ini serupa tapi nggak sama. Atau saking banyaknya Yasmin Jasem membintangi film genre horor sehingga seakan-akan Yasmin Jasem tuh terjebak di karakter yang itu-itu aja gitu. Jadi ya udah itu karakternya dari Mangku Jiwo, film Hansa, Pamali di Desa Pocong apa Dusun Pocong ya. Hampir semua karakternya mirip. Cewek yang awalnya polos, nggak punya masalah dan nggak ada beban hidup, tiba-tiba harus menanggung segala resiko orang-orang terdekatnya, bertahan hidup dan tada gitu. Terus terlebih lagi nggak ada hal yang baru yang disuguhkan di film Temurun. Karena ya itu masih seputar satanik yang sudah sering dipakai di film horor lain di Indonesia. Temurun tuh kalau nggak salah tafsir ya. Jadi dia tuh kayak kombinasi film Inang dan Kultus Iblis. Namun versi yang apa adanya gitu. Nggak ada sesuatu yang membuat saya tertarik. Meski kemasan dramanya tuh lebih kental dan sajian horornya bisa dibilang juga agak padat. Sepanjang film selalu dihantui pertanyaan-pertanyaan, loh kok gitu aja terus gitu. Jadi contoh satu kasus, asal muasal ibunya Dewi ini kan gak dijelasin tuh dengan detail kenapa bisa jadi kayak gitu, bisa jadi kayak orang yang super paranoid gitu loh, yang ketakutan yang gimana gitu kan. Padahal ya kalau logikanya kita kalau ninggalin orang dengan perilaku seperti itu tuh justru bahaya banget kan. Jadi agak janggal aja gitu. Kok bisa ditinggal di rumah sendirian atau gimana, gak ada solusinya. Jadi seakan-akan kita cuma dikasih suguhan potongan aja gitu. Terus apa kabar waktu dia ditinggal kerja anak-anaknya? Apakah si mama ini diam sendiri tidur atau dikasih obat tidur atau apa, kan kita nggak tahu ya. Atau kan ada aja kan kemungkinan dia bisa kabur dari rumah terus atau bundir atau banyak hal sih sebenarnya yang bisa digambarkan kalau ini. Cuman ini kayak miss aja sih mereka. Jadi agak aneh sih.
ada scene si Brian Domani yang lagi kerja sampingan itu cukup mind blowing sih. Maksudnya jarang gitu loh kita menunjukkan sisi abu-abunya karakter dalam film tuh se-challenging itu gitu loh. Jadi gini, penggambaran karakter yang digunakan di film ini itu sebenarnya enak banget ya. Jadi sangat membumi. Yang satu jadi supir pejabat, yang satu teknisi internet gitu. Jadi suatu kerjaan yang memang ada dan nggak ngada-ngada gitu loh. Hanya saja seketika semua atribut kecil tapi detail ini mendadak hilang dan malah fokus ke titik yang lain. Agak-agak gimana ya, sebenarnya nggak terlalu bermasalah tapi sayang sih gitu karena ini nggak dieksplor gitu. Padahal kalau kerjaan sampingan Brian Domani yang saya maksud tadi itu diulak-alik, dikulik-kulik, itu bisa lebih greget sih. Iya sayang aja kalau itu cuma dijadiin bahan lelucon aja gitu kan. Kan sayang tuh dia udah terlanjur tengil tapi di pertengahan film dia udah berubah jadi sosok yang bener. Jadi kayak gimana gitu loh. Persetanannya di film ini pun juga nggak terlalu berkesan menurut saya. Jadi kayak masih biasa-biasa aja, penampakan-penampakan yang kayak gitu, terus makeup yang kayak gitu. Jadi kayak standar aja, nggak ada sesuatu yang baru gitu. Mungkin karena nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan andalan, maka film ini tuh masih terpaksa menggunakan formula horor yang notabene adalah jump scare dengan suara yang gegap gempita membahana hulala. Agak kesel sih sebenarnya. Tapi untungnya nggak terlalu receh ya, beberapa memang bikin agak-agak sih. Temurun memang mengangkat isu bisnis keluarga yang dibumbui klinik. Saya jadi inget sama dinasti Mangkujiwo ya. Mungkin karena ada Yasemin Jasem dan Karna Suwandi di film ini jadi agak-agak ke-trigger ya. Tapi bener sih, film yang membahas soal bisnis turun-temurun yang menggunakan mistis sebagai pengasih dan penguat yang paling nempel ya Mangkujiwo, spin-off dari kuntilanaknya Rizal Mantovani yang versi Julie Estelle ya. Namun sayangnya kualitas temurun ya nggak seindah yang dibayangkan gitu loh. Ya tahu sendiri. Nonton aja. Horornya standar aja, penggunaan pabrik pemotongan daging juga nggak terlalu banyak dieksplor. Jadi unsur gore-nya itu juga kayak masih di batas wajar aja. Drama adik kakak yang terjebak pada situasi menyebalkan ini sebenarnya bisa lebih digarap lebih gelap dan lebih intens. Soalnya gini, nanggung aja gitu loh. Padahal kan chemistry Yasemin Jasem dan Brian Domani sudah cukup kuat dan aman tektokannya. Ya entah kenapa ada beberapa dialog-dialog sih yang berasa kayak berlebihan. Yang menurut saya nanggung juga adalah penampilan Karina Suwandi. Eksplorasi karakternya sangat terbatas. Padahal sisi hantu-hantuannya dia tuh ya cukup creepy juga ya waktu nongol gitu. Yayang Senur, Mian Tiara, Kiki Narendra, semuanya jempolan sih menurut aku. Maksudnya udah berakting sesuai dengan kapasitasnya gitu kan. Ya mungkin hanya saja naskah kali ya yang cukup sederhana ini membuat film ini jadi kurang berisi. Daripada memaksakan diri untuk membuat sequelnya, desas-desusnya tuh kan ada sequelnya tuh nggak tahu desus dari mana ya. Mending gunakan kesempatan untuk bisa mendapatkan naskah yang lebih bagus dan nggak biasa. Penggunaan scoring lagu bernuansa lawas sebenarnya nggak terlalu berdampak pada jalan cerita di film ini. Apa ya? Ini jadi kayak sisa-sisa tren yang kemarin lagi booming ya, lagi ngetren ya. Jadi penggunaan lagu lawas yang seakan-akan memiliki kandungan mistis di dalamnya ini sih saya jadi inget yang di era film Pengabdi Setan ya, yang versi Joko Anwar. Dimulai dari situ dan semenjak itu nggak sedikit kan film-film yang memasang lagu bernuansa jadul sebagai lagu-lagu yang diidentikan dengan kesan yang mencekam, yang mencekik, yang bikin dirimu ketan gitu kan. Ya. Dan pada akhirnya Temurun hanyalah film garapan muda-mudi yang kurang berisi dan kurang sedap untuk dinikmati. Tapi sebagai hiburan semata, bisalah. Unsur seru-seruan dan kaget-kagetan juga masih agak lumayan. Jadi ya kalau mau nonton, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak dosa juga. Gitu aja kali ya. Demikian video reaksi dari film Temurun yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.